Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Adi Mustika. My name Hanul 119302. I'm from class English Education A 2019. Now I am third semester. Here I will explain the material about, so my goal is to make this video to fulfill the assignment intermediate grammar course by Mr. Adi Isma SPD MPD. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu preposition. What is preposition? Jadi, preposition adalah preposition is word was function is to show the relationship between its object and other part of the sentence. The English preposition together with their object describe the verb, noun, or adjective. The object of a preposition can be noun, noun phrase, pronoun, and gerund, or verb plus in. Jadi, pengertian preposition adalah kata yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan antara objeknya dengan bagian yang lain di dalam kalimat. Kata depan bahasa Inggris bersama objeknya menerangkan verb atau kata kerja, noun atau kata benda, dan adjektif atau kata sifat. Object of preposition dapat berupa noun, noun verb atau frasa kata benda, pronoun atau kata ganti, atau gerund yaitu verb ditambah in. Preposition adalah kombinasi yang dikombinasikan dengan noun atau pronoun membentuk frasa yang menerangkan verb, noun, atau adjektif. Preposition adalah salah satu part of speech dari 8 part of speech dalam bahasa Inggris. Kata ini menunjukkan hubungan antara object of preposition dengan elemen kata lain di dalam sebuah atau suatu kalimat. Object of preposition dapat berupa noun, pronoun, gerund, dan noun clause. Okay, next, saya akan menjelaskan tentang variant case of preposition atau macam-macam preposition. Based on its function, the word which is one of the 8 part of speech in English can be classified into several types, including preposition of time, preposition of place, preposition of movement, preposition of manner, and preposition of purpose, and preposition of quality or measure. Jadi ada beberapa macam preposition. Berdasarkan fungsinya, kata yang merupakan satu dari 8 part of speech dalam bahasa Inggris ini dapat digolongkan beberapa macam. Antara lain preposition of time atau preposition berdasarkan waktu, preposition of place atau preposition berdasarkan tempat, preposition of movement, preposition of manner, preposition of purpose atau berdasarkan tujuan, dan preposition of quantity atau measure. Berikut penjelasan singkat dan contoh dari macam-macam preposition ini. Yang pertama, preposition of time atau preposition yang berdasarkan waktu. Jadi preposition of time ini adalah preposition yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Contoh preposition of time. Ada beberapa contoh. Yang pertama, after, at, before, by, during, for, from, in, of, on, and over, past tense, till, to, and until. Jadi, contoh kalimat preposition of time. I'm looking for a place to stay a few months. Saya sedang mencari tempat untuk tinggal selama beberapa bulan. Jadi, time-nya itu ada pada beberapa bulan atau few months. And number 2, contoh kalimat number 2, he was born is July. Jadi, part of preposition of time-nya itu berada pada July, ya. Macam tipe kedua, yaitu preposition of place atau preposition yang menunjukkan tempat atau posisi. Contoh preposition of place. Yang pertama, above, against, alone, said, alone, amid,
among, around, at, away from, behind, besides, below, beneath, between, by, inside, in front of, in the middle of, near, next to, on, outside, over, around, under, underneath. Contoh kalimat preposition of place. There are a bowl of strawberries on the table. Ada semangkuk strawberry di atas meja. Jadi di atas meja ini merupakan tempat dari strawberry itu yang menerangkan tentang preposition of place. Dan number 2, he sat next to me. Dia duduk di sebelah saya. Jadi keterangan tempatnya itu berada pada di sebelah saya. And number 3, preposition of move on atau movement atau pergerakan. Preposition of movement ini adalah preposition yang digunakan untuk menunjukkan gerakan sesuatu barang atau benda atau noun. Jadi contoh preposition of movement. Pertama, around, mengelilingi atau di sekitar. Kedua, away from, menjauh dari. Bypass atau melewati. Down, menurun. Inside, penekanan batas. Into, menuju ke dalam atau ke arah. Off, lepas atau copot. Onto, menuju atau ke atas. And out of, keluar dari sesuatu atau dari sebuah tempat. Over, benda yang menyeberangi benda lain. To atau ke atau menuju. Toward, menuju. Up, naik ke atas. Contoh kalimat preposition of movement. Yang pertama, a stray cat keeps coming inside my house. Seekor kucing liar terus-menerus masuk ke dalam rumah saya. Jadi pergerakannya itu ada pada seekor kucing liar terus-menerus masuk ke dalam kamar saya. Dia terus-menerus masuk ke dalam kamar saya. Contoh kedua yaitu we used to walk down the hill. Kami dulu biasa berjalan menuruni bukit. Jadi pergerakannya itu ada pada menuruni bukit. Yang keempat yaitu preposition of manner atau cara. Jadi preposition of manner ini adalah kata depan dalam bahasa Inggris yang menunjukkan hubungan atau cara antara objeknya dan kata yang lain di suatu kalimat. Oke, contoh preposition of manner. By, in, like, on, with, and without. Contoh kalimat preposition of manner. We went there by plane, but we returned by train. Kami pergi ke sana menggunakan pesawat, namun kami kembali dengan kereta. Jadi di sini yang preposition of manner-nya ini digunakan pada kata by train dengan kereta. Oke, contoh nomor 2 yaitu Caleb moved to Surabaya without telling me. Carla pindah ke Surabaya tanpa mengatakan kepada saya. Jadi kata preposition of manner-nya ini berada pada without, tanpa mengatakan kepada saya. Oke, kelima yaitu preposition of purpose atau preposition of purpose atau tujuan. Preposition of purpose ini adalah preposition yang menunjukkan hubungan atau tujuan purpose antara objeknya dengan kata lain yang berada di dalam sebuah kalimat. Contohnya yaitu for. Contoh kalimat preposition of purpose. Do you know how to set a table for dinner? Apakah kamu tahu bagaimana cara menyiapkan meja untuk makan malam? Jadi tujuannya itu tuh menyiapkan meja untuk makan malam. Jadi preposition of purpose atau tujuannya ini berada pada bagaimana cara menyiapkan meja untuk makan malam ini. Oke, next preposition of
quantity or measure atau kuantitas atau ukuran. Preposition of quantity ini adalah kata depan dalam bahasa Inggris yang menunjukkan hubungan kualitas atau ukuran antara objeknya dan kata-kata yang lainnya yang berada di dalam sebuah kalimat itu. Jadi preposition of quality ini akan mampu menjawab pertanyaan setiap how much, how long. Contoh preposition of quantity. Pertama, for and be. Contoh kalimatnya yaitu I have been married for 2 years. Saya telah menikah selama 2 tahun. Ya, jadi dia menjelaskan tentang ukuran kuantitas dan ukuran ini sendiri. Contoh kedua, they sell fabric by the yard. Mereka menjual kain per yard. Jadi di sini dia menjelaskan tentang ukurannya, yaitu kainnya itu yang per yard. Oke, kombinasi preposition dengan part of speech lainnya. Sebagian noun, adjective, dan verb memiliki atau mempunyai pasangan. Preposition noun, adjective, verb, place preposition, plus object of preposition menunjukkan hubungan antara noun, adjective, verb dengan object of preposition yang lainnya. Berikut beberapa contoh kombinasi preposition dengan part of speech tersebut. Yang pertama, noun plus preposition. Contoh, information about, answer at, responsibility for, experience in, awareness of, congratulation on, and addiction to. Then the last, difficult with. Yang kedua, adjective plus preposition. Contoh yang pertama, excited about, excellent at, inspired by, ready for, indifferent from, interest in, fond of, ready for, based on, and the last, verb plus preposition. Yang pertama contohnya believe in, break into, and care about, decided on, and get over. Baik, contoh kalimat dari kombinasi preposition. Yang pertama, he had a difficulty with performing mental calculation. Ya, artinya dia mempunyai kesulitan dalam melakukan penghitungan mental. Ini adalah contoh kalimat dan noun plus preposition. Number 2, this book is based on true stories. Jadi buku ini berdasarkan kisah-kisah nyata, dan ini adalah termasuk contoh kalimat penggabungan atau kombinasi preposition antara adjective and preposition. Number 3, get over it, lupakan itu. Ini adalah penambahan verb plus preposition. Oke, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang preposition and conjunction. Ada beberapa preposition yang memiliki struktur dan makna yang sama dengan subordinate atau conjunction. Preposition tersebut antara lain, after, before, since, and until. Bedanya, jika preposition diikuti kata atau frasa subordinate, conjunction diikuti clause yang setidaknya terdiri dari subjek dan verb. Contoh kalimat preposition and conjunction. Yang pertama, you will receive the payment before the end of this month. Kamu akan menerima pembayaran sebelum akhir bulan. Preposition plus frasa the end of this month. Contoh kedua, you will receive the payment before you leave tonight. Kamu akan menerima pembayaran sebelum kamu pergi malam ini. Conjunction diikuti clause you receive the payment. Okay, I think enough for material about preposition. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.